Pernahkah kamu melihat teman yang tidak bisa diam seperti gasing, sementara kamu sendiri malah sering tenggelam dalam lamunan di pojok kelas? Padahal, kalian berdua mungkin sama-sama memiliki ADHD. Mengapa gejalanya bisa sangat berbeda? Mari kita bedah misteri 4 warna ADHD ini. Selamat datang di Penjelajahan Otak. Hari ini, kita akan mengungkap mengapa ADHD bukan sekedar tentang anak yang hiperaktif, tapi sebuah spektrum warna yang kompleks. Bayangkan, otak ADHD seperti sebuah mobil Ferrari dengan mesin super kencang, tapi hanya dibekali rem sepeda yang tipis. Tenaganya meluap-luap, tapi sistem kontrolnya kesulitan untuk berhenti atau melambat. Masalah utamanya ada pada dopamin, zat kimia pembawa pesan di otak. Pada orang dengan ADHD, dopamin ini seringkali malas bekerja, membuat otak terus-menerus mencari stimulasi baru agar tetap terjaga. Bagian otak bernama prefrontal cortex berfungsi sebagai CEO yang mengatur fokus dan emosi. Namun, pada ADHD, sang CEO ini sering kewalahan menghadapi tumpukan tugas, membuat segalanya terasa mendesak dan kacau di saat yang sama. Para ahli membagi ADHD ke dalam beberapa tipe utama. Mari kita sebut mereka sebagai 4 warna. Merah untuk hiperaktif, biru untuk inattentif, ungu untuk kombinasi, dan kuning untuk sisi emosional yang sering tersembunyi. Warna merah adalah tipe hiperaktif impulsif. Ini adalah gambaran klasik ADHD. Mereka merasa seperti memiliki motor yang terus menyala di dalam tubuh. Sulit untuk duduk diam, dan tangan selalu ingin memegang sesuatu. Bukan cuma fisik, tapi juga mulut. Tipe merah seringkali memotong pembicaraan orang atau menjawab sebelum pertanyaan selesai. Mereka bertindak dulu, baru berpikir kemudian. Fakta menarik. Ada teori bahwa ADHD adalah sifat pemburu. Di zaman purba, orang yang sangat waspada dan cepat bertindak seperti ini adalah pahlawan yang melindungi suku dari predator. Bagi tipe merah, dipaksa duduk diam selama berjam-jam rasanya seperti siksaan fisik. Energi itu harus keluar. Jika tidak, mereka akan merasa sangat cemas. Sekarang, sambut warna biru. Tipe inattentif atau tidak perhatian. Ini sering disebut ADHD yang tersembunyi. Mereka tidak berlarian, tapi pikiran mereka sedang menjelajahi galaksi lain saat guru sedang menjelaskan matematika. Tipe biru sering dianggap pelupa atau malas. Padahal, otak mereka kesulitan menyaring informasi. Mereka kehilangan kunci bukan karena ceroboh, tapi karena otak mereka sudah beralih ke pikiran lain sebelum kunci itu sempat diletakkan. Tapi jangan salah, tipe biru punya kekuatan super bernama hyperfocus. Jika mereka menemukan hal yang mereka cintai, mereka bisa bekerja selama berjam-jam tanpa makan atau minum, dengan konsentrasi melebihi orang normal. Sayangnya, karena tidak terlihat nakal atau hiperaktif, tipe biru sering terlambat didiagnosis. Mereka sering menyalahkan diri sendiri dan merasa bodoh, padahal otak mereka hanya bekerja dengan cara yang berbeda. Warna ungu adalah tipe kombinasi. Ini adalah jenis yang paling umum. Mereka memiliki campuran energi meledak-ledak dari si merah dan gangguan fokus dari si biru secara bergantian atau bersamaan. Si ungu sering merasa seperti ditarik kedua arah. Mereka ingin melakukan segalanya dengan cepat, tapi sulit menentukan dari mana harus memulai. Hasilnya, banyak proyek yang dimulai tapi jarang ada yang selesai. Tahukah kamu, sekitar 5-7% anak-anak di dunia memiliki ADHD, dan mayoritas dari mereka masuk dalam kategori ungu ini. Kamu tidak sendirian. Warna terakhir adalah kuning, disregulasi emosi. Banyak orang ADHD mengalami RSD atau Rejection Sensitive Dysphalia. Kritik kecil bagi orang lain bisa terasa seperti serangan jantung emosional bagi mereka. Namun, warna-warni ini juga membawa kreativitas luar biasa. Karena otak mereka tidak memiliki filter yang ketat, mereka bisa menghubungkan ide-ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Banyak inovator dunia adalah pemilik otak ADHD. Jadi, apakah kamu si merah, biru, ungu, atau kuning? Mengenali warna ADHD-mu adalah langkah pertama untuk menguasainya.
Otakmu bukan rusak, ia hanya dirancang untuk petualangan yang berbeda. Mari hargai setiap warna dalam spektrum manusia. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.